signifikan dan setiap karakter harus benar-benar dipelajari sedalam-dalamnya sih menurut aku. Dan menurut aku pribadi kan acting kurang lebih ilmu sebenarnya yang kejujuran bukan pembohongan gitu kan. Jadi untuk mendalami karakter Karang dan yang lainnya itu menurut aku cukup mengoyak hati. Empat karakter itu mungkin bisa di-spill sedikit aja seperti apa sih? Namanya. Yang pertama ada Karang. Itu karakter aslinya dari sosok ini, gitu. Memang dari lahir dinamai Karang dan Eswara. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, dengan situasi yang terjadi, beberapa faktor juga, terutama dari keluarga, lebih poinnya lagi dari ibu kandungnya sendiri. Karena ibu juga punya alasan atau permasalahannya sendiri gitu, makanya dia melakukan sesuatu ke Karang hingga akhirnya terbentuklah beberapa karakter yang secara tidak sadar sih sebenarnya. Akhirnya keluar ada yang namanya Banu, Aga, sama Arutala. Nah yang ketiganya itu antagonis atau protagonis? Nanti kita lihat nanti aja kali ya. Oh nggak, aku spoiler 2 deh, boleh deh. Sebenarnya ada sih yang antagonis, ada satu. Sebenarnya kan ada tiga lagi ya. Arutala nggak mau aku kasih tahu. Yang agak bisa dibilang antagonis. Yang Banu ini karakter anak umur 6 tahun dan cuma bisa bahasa Inggris. Kamu observasi gimana sih gitu? Cara risetnya untuk mendalami peran? Pertama ya aku pengen baca dulu sih dari novelnya dulu, terutama aku pengen tahu ini arah ceritanya mau dibawa kemana, kayak gimana. Terus kedepannya sih ada punya rencana pengen ngobrol sama psikolog sih. Aku pengen tahu soal kepribadian ganda ini sih, soalnya kan aku nggak ada gitu, maksudnya di kehidupan aku belum pernah mengalami secara langsung, jadi pengen lebih tahu aja sih soal kepribadian ganda. Ketika proses reading itu didampingi psikolog atau Enggak. belum gitu? Tadi kan sempat bilang juga nangis gitu. Nah itu momen nangis apa sih ketika proses reading ini? Jadi karakter Karang ini kan sebenarnya sayang banget sama keluarganya gitu kan, terutama nyokapnya gitu. Cuman nyokapnya ini banyak gimana ya maksudnya? Oke, jadi boleh dibilang ini sebenarnya Karang ini bukan kayak anak haram gitu loh. Jadi kayak ibunya Karang itu diperkosa. Gitu. Jadi Karang nggak tahu bapaknya siapa, dan semenjak kejadian itu ibu kandung aku jadi benci sama aku gitu. Jadi ada perilaku kasar, perilaku pokoknya nggak mau dijadiin seperti anak lah. Ini proyek pertama kalian bareng atau dari sebelumnya? Apa udah pernah sebelumnya? Sebenarnya pernah, cuman nggak tayang, jadinya tetap tayang, cuman ganti pemain gitu karena beberapa faktor. Saat kali pertama Jeff tahu lawan mainnya Aisyah dan Aisyah lawan mainnya Jeff, mungkin gimana respon kalian? Kenapa tidak? Nah betul. Jadi, kenapa enggak gitu aja. Tapi nggak ada rasa grogi atau segala macam. Enggak lah, kan udah kenalnya cukup lama lah, lumayan lah gitu. Tapi susah nggak sih, kan kalian di dunia nyata kan sebagai pasangan, terus di ini juga pasangan juga, itu susah nggak sih dengan karakter berbeda, karakter gitu? Yang berbeda? Kita udah mutusin sih dari awal, maksudnya ayo kita profesional ya, gitu. Jadi kalau kita udah lagi kerja ya kita kerja, kalau misalnya di luar kerjaan, misalnya kita mau ngobrol dengan karakter kita masing-masing itu secara Jeff dan Aisyah ya, kenapa enggak juga gitu. Kita udah ngomongin bareng-bareng. Kamu lihat karakter dia seperti apa? Sangat berbeda atau iya? Beda Karang dan Jeff gitu. Dan empat pribadi. Aku sih cuma bisa bilang saja semangat ya. Pertama karena aku tahu itu pasti bakal susah banget. Sekarang kita memerankan satu karakter aja tuh susah banget, apalagi dia harus memerankan berbagai macam karakter dengan kepribadian yang beda-beda, naik turun banget itu, apalagi yang anak kecil yang 6 tahun itu sih keren. Tapi Aisyah, ini kan tadi kamu bilangnya ini relate dengan kehidupan, ada persamaan karakter. Apa sih persamaan karakter kamu dengan Laluna ini? Launa Ini. Samanya sih lebih ke mungkin ramenya kali ya. Aku kan tipikal, ya bisa dibilang aku heboh juga lah, tapi Launa lebih heboh lagi. Launa lebih heboh lagi, aku heboh tapi dengan orang tertentu, Launa lebih heboh lagi, itu sih. Kalau kamu sendiri ada yang relate nggak? Ada yang relate nggak? Gimana ya?
Sebenarnya ada sih beberapa sih, kayak misalnya Karang tuh cukup kalem, nggak terlalu banyak berbicara, lebih banyak berbicara sama orang-orang yang udah cukup dekat lah gitu sama Karang. Aku pun secara pribadi gitu. Terus juga mungkin yang nomor satu sih mungkin ini ya, Karang sayang banget gitu sama ibunya. Ya aku juga gitu sih. Mulai syutingnya kapan dan berapa hari? Insya Allah bulan ini. Tadi kan sempat disinggung juga soal kesehatan mental gitu kan. Nah, menurut kamu seperti apa sih gitu kesehatan mental? Seberapa Iya, kayak, penting? kayak tadi aku bilang sih, maksudnya kesehatan mental itu penting banget sih. Belakangan ini juga lagi banyak gitu kan diangkat, apa kayak misalnya dengan apa namanya, sebutannya masing-masing gitu, punya ada misalnya penyakit apa sekarang makin banyak gitu kan. Ya kayak tadi aku bilang sih, kalau kalian merasa memiliki mental health disorder, jangan malu, jangan takut untuk berbicara kepada siapapun. Kalau nggak berani sama orang lain, ya sama orang terdekat atau orang keluarga gitu, misalnya sama keluarga. Kalau misalnya emang masih malu juga, datang ke psikolog yang lebih privacy sih. Tapi kamu pernah dalam kondisi kayak gitu juga nggak sih dalam kesehatan mental gitu? Sebenarnya nggak begitu paham ya, cuman yang namanya masalah dalam hidup sih pasti ada aja gitu ya, namanya hidup gitu ya. Cuman nggak pernah yang berlebihan sampai ngerasa terlalu jauh, kayaknya enggak sih, jangan sampai lah. Untuk menjaga kesehatan mental sendiri, kalau kalian caranya seperti apa? Aisyah dan Jeff Yang dulu apa mau aku dulu? untuk Kalau menurut aku sih yang paling utama, dekatkan diri dengan Tuhan sih, itu dulu sih. Kalau kamu udah ngerasa dekat sama Tuhan, insya Allah semuanya bakal baik-baik aja sih. Menurut aku itu dulu sih. Pertama, kedua, terus juga kalau bisa perbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, kayak misalnya keluarga, terutama orang tua gitu. Terus juga coba dilatih secara harus sehatnya tuh secara semuanya, maksud aku secara mental, fisik, finansial, emosional, semuanya itu harus dijaga gitu. Kita harus menyadari diri bahwa kita memiliki beberapa ini dan harus dijaga sebaik mungkin. Kurang lebih sih sebenarnya sama Jeff, tapi aku lebih ke pengen ngomongin kalau kalian merasa butuh untuk terapi, just go. You guys need therapy, just go. That's fine. Itu sih. Kalau Aisyah lagi di fase stres gitu biasanya ngapain sih untuk refreshing? Kalau aku sih kebetulan aku suka menyendiri ya. Kalau emang benar-benar lagi stres, pusing gitu-gitu, aku lebih suka menyendiri. Lebih pengen ngobrol sama diri sendiri dulu dan benar juga mendekatkan diri sama Tuhan. Setelah itu kalau aku sudah feeling better, mungkin ketemu sama orang-orang terdekat, ngobrol gitu-gitu. Gitu sih, aku lebih ke menyendiri aja dulu. Biasanya hal apa yang bikin kamu stres? Apa ya? Ya ada-ada aja sih, namanya hidup ya Kak, banyak. Ada-ada aja deh pokoknya namanya hidup. Kalau Jeff sendiri gimana kalau lagi stres? Kalau lagi stres biasanya Ngapain? Ya kalau ya setiap manusia punya caranya masing-masing sih. Tapi paling kalau sarannya apapun caranya itu coba dilarikannya ke hal yang positif, jangan sampai yang negatif gitu kan. Kan ada orang yang ya pelariannya jadi negatif gitu-gitu sih. Kalau secara aku pribadi, aku nenangin diri aku lebih suka sendiri sih. Lebih suka ketemu sama alam-alam gitu, misalnya ke bukit, ke gunung, atau ke pantai gitu sendirian, atau ya baca buku, atau berdoa. Itu sih. Kalau dari Aisyah sebagai Launa yang ada di sekitar orang dengan masalah mental, ada pesan nggak untuk teman-teman yang juga sama di posisi Launa? Ada di sekitar orang. Oh maksudnya kitanya yang Iya, yang ada di sekitar orang. Aku sih lebih kayak bilang semangat untuk menjalani segalanya. Everything's gonna be okay. Gitu sih. Kak, kalian berdua pernah ada di dalam situasional yang sama nggak dengan karakter ini? Di kondisi dan situasional yang sama gitu kan, sebagai Antara pasangan itu. Launa dan Ya sebagai karakter. penyemangat kan tadi karakternya. Nah di dunia nyata seperti itu juga nggak sih Launa bagi kamu gitu? Gimana Kak? Maaf. Sepenyemangat itu gitu kan, di karakter kan penyemangat nih, penyemangat kamu. Nah di dunia nyata kayak gitu juga nggak? Apakah dinamika Ada deh.
Dari karakter-karakter yang jadi kepribadian itu mana ada titipan dari sutradara nggak? Kamu harus secara fisik harus ngapain, perubahan apa kayak gitu nggak sih? Sebenarnya Mas Ade nggak terlalu banyak permintaan atau apa-apa sih, maksudnya nggak ada yang harus gimana gitu. Cuman Mas Ade cuma titip perdalam karakter, jangan sampai matamu berbohong gitu. Maksudnya ketika kamu berubah jadi Banu, Aga atau Karang atau siapapun itu, jujurlah gitu. Mata kamu harus jujur gitu. Harus ya udah kamu jadi dia aja sih. Menurut kamu berat nggak sih memerankan orang yang kan tadi kayak punya disorder gitu, tapi kan kamu sendiri tadi kayaknya normal-normal aja gitu. Bilang normal nggak juga sih. Ya aku juga menganggap pasti kita semua punya kegilaan masing-masing dalam kurung level masing-masing juga yang berbeda. Cuman gimana ya tadi, maksudnya dibilang berat sih berat, cuman ya aku nggak mau ngeberatin juga, aku mau bawa enjoy sebisa mungkin sih, gitu aja sih. Oke, harapannya mungkin ya dari film, dari series ini mungkin pas syuting nanti, terus mungkin Harapan apa sih Kak? Sorry. maksudnya harapannya untuk syutingnya. Udah kebayang nggak sih seberat apa nanti kamu? Oh iya, kebayang banget. Ya aku sih berharap semoga syutingnya berjalan lancar, pas tayang juga berjalan lancar, sukses, kita semua sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita bisa menyampaikan karakter ini dengan baik ke penonton. Semoga penonton juga bisa menerima kita. Oke. Boleh foto sendiri-sendiri nggak?